Bacaan dari Kisah Para Rasul. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu di penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapihnya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah. Lalu mereka mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Pujian-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersamamu. Bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudaraku seiman dalam Kristus, baru saja kita merayakan Paskah. Merupakan hari raya Paskah bagi kita apabila kita melihat terang Tuhan. Nah, lilin Paskah. Kristus cahaya dunia. Gelap semua. Kita memegang lilin yang diambil dari terang sejati Kristus dalam terang Paskah. Tanggal 21 April yang lalu kita baru saja juga merayakan RA Kartini. Apa Romo? Habis gelap, terbitlah terang. Kartini membuka wawasan bagi bangsa Indonesia, lebih kaum perempuan ini, untuk tidak tertindas, tapi emansipasi wanita untuk melihat terang hidup. Kamu pilih terang atau gelap? Saya kira kita memilih terang, yaitu memilih Kristus. Juga Kartini membawa terang bagi bangsa Indonesia, khususnya kaum wanita. Kristus terang hidup kita. Santo Yusuf, wah ini seorang pekerja, menjadi sosok seorang bapak yang rajin bekerja, membawa terang bagi keluarga. Kalau keluarga bapaknya tidak bekerja, waduh, susah ya. Tapi Yusuf pekerja yang ulet, dengan tangannya, lebih-lebih dengan hatinya, menjadi sosok dalam keluarga, membawa terang Kristus ya, yang dilihat pada anaknya ya. Ini membawa misi. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudaraku seiman dalam Kristus, biarlah terang yang diberikan oleh Allah kepada dunia dalam diri Kristus senantiasa kita pancarkan. Allah kita seorang Bapa yang mengutus anaknya. Oh, ini loh. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, dicatat ini ya. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Allah memberi terang hidup pada diri Kristus anaknya itu ya. Maka jawaban kita apa? Bersyukur. Apa? Bersyukur. Bersyukurlah. Korek gak bisa nyanyi tuh. Bersyukurlah karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya, semoga sore hari ini menjadi mata hati kita dibuka untuk melihat terang Kristus yang ya juga dibawakan oleh Kartini, yang juga kita saksikan pada Santo Yusuf pekerja ini, pelindung paroki kita, agar kita hidup dalam terang Tuhan, tidak hidup dalam kegelapan ketidakpastian, tetapi hidup dalam kegembiraan, sukacita Paskah, hidup penuh syukur. Katalah menyertai kita semua. Amin.